Welcome to Eagle Kids, a home where each of us is loved and trusted. A place where we grow together, becoming disciples of Christ, and then being equipped to disciple others. Together, we live out God's vision and fulfill His mission at a young age. Because we were all born to lead. Yes, this is us, disciple makers, revivalists, and impactful leaders. Now is the time. Let's do this together. Let me hear your clap.
katakan dengan iman kita kok. Mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Dari depan sampai belakang angkat tanganmu kok. Memintakan sampai seluruh dunia tahu. Lepaskan beban kita. Mari kita melompat dengan iman kita. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanmu, kebesaranmu, kekuatanmu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku. Kan setia mintakan namamu Yesus. Jadi alat kerajaanmu. Kami mau apa? Waktu mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Lift your hands up in the air, come on. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu. Yesus, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. everybody jump. Hey. Seluruh kehidupanmu, tujukan kebesaranmu, kekuatanmu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku. Kan setia mintakan namamu Yesus. Kami ini anak-anakmu Tuhan. Kami ingin memberitakan namamu dan memberitakan firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Are you ready to shout? Hey! 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 Semuanya ready ya? 1, 2, 3, set! Hey! 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 Angkat tanganmu dengan iman katakan. Sampai seluruh dunia tahu. Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu. Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Oh, pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, menciptakan kebesaranmu, kekuatanmu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku. Kan setia mintakan namamu Yesus. Dengan iman katakan. Kan setia mintakan namamu Yesus. Setia mintakan namamu. Katakan haleluya. Lebih meriah lagi bagi Tuhan. Katakan haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Sorakan sekali lagi. Haleluya. Yang di depan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tuhan, kami rindu hidup penuh dengan ketaatan terhadap Engkau. Tetap bangkit berdiri bersama-sama. Tetap bangkit berdiri. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, how we long for you. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah penyelamat
ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam, dan ku mau memuliakan Engkau, memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Mari kita sembah Dia, Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau, Yesus. Kami mau taat akan Engkau, kami mau hidup di dalam firman-Mu, Tuhan. Mari menyembah Dia, kita akan pujian kami bagi Yesus. Mari menyembah Dia, angkat suara kami, angkat hati kami memuji Tuhan. Sebab Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah. Sembah Dia di dalam roh. Come fill us, Lord. Come touch us, God. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Nyanyikan dengan segenap hati kalian. Dan ku mau memuliakan-Mu. Eagle Kids bernyanyi bagi-Mu, Tuhan. Biarlah kami menyenangkan hati-Mu. Ini menjadi doa kami. Kami hidup dalam ketaatan. Sepanjang hidup kami hanya tertuju kepada Engkau. Melainkan Kristus hidup dalamku, dan ku memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam, dan ku mau menyenangkan-Mu.
Jesus, I though the seasons may change, Lord. Seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Kita angkat tangan yuk seperti ini, kita nyanyikan. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh Lord, we love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart and know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. And know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of our hearts. And know every word is true. Jesus, I love you. Haleluya, beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami semua boleh berkumpul. Kami berkumpul Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Kami datang dari mana-mana. Ada yang dari dalam kota, dari Jakarta, luar kota, maupun bahkan luar negeri Tuhan. Kami datang hanya untuk satu alasan, untuk mencari Tuhan. Tuhan, ajari kami hari ini untuk mendengarkan firman-Mu, untuk duduk diam dan menyerap isi hati-Mu Tuhan. Berkati Tuhan alur ibadah dari awal sampai akhir, tapi lebih dari itu berkati firman Tuhan, supaya firman ini bukan menjadi opini hamba Tuhan, tapi firman yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu dan hamba-Mu teruskan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk, katakan ke kanan kirinya, we are church builders. Silakan duduk, thank you tim PAW. Eagle Kids. Sekali lagi, gimana? Eagle Kids, we are church. Sekali lagi ya, Eagle Kids. Haleluya, kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Shalom semuanya, hai. So happy hari ini kita bisa berkumpul dari semua regional, dari luar kota, di Jakarta, dari luar Surabaya juga, dari luar negeri bahkan. Coba kakak mau tahu ada nggak yang dari Jakarta, boleh angkat tangannya, yang dari Jakarta. Oke, hai semuanya. Yang dari Sumatera, boleh angkat tangannya. Oh, Sumatera, apalagi Jawa Timur. Jawa Timur. Oke, Jawa Tengah. Ada dari Bali. Wah, dari Sulam, Papua. Oh, dan juga jangan kalah kerasnya yang dari Surabaya. Yang terakhir ini ya. Did I miss anything? Harusnya aman ya semuanya. Oke. Yang terakhir ini, yang dari luar negeri. Boleh angkat tangan. Wah, kasih tepuk tangan untuk mereka. Haleluya. Hari ini kakak mau bagikan isi hati Tuhan. Waktu kakak berdoa nih, apa ya yang bisa kakak bagikan ke kalian? Temanya di sesi ini adalah Born to Lead atau dilahirkan untuk memimpin. Kakak berpikir lagi apa ya? Gimana ya caranya mengajarkan tentang leadership ke teman-teman Eagle Kids? Waktu kakak berdoa, ada satu orang ini. Kakak ada satu gambar. Kalian bisa tebak nggak ini raja siapa? Oke? Raja siapa? Bukan Salomo. Itu sudah dikhotbahkan 2 minggu lalu. Coba boleh dimunculkan gambar yang pertama. Ini raja siapa? Daud. Bukan. Daud kok masih kecil kayak gini? Bukan. Siapa?
Siapa? Yosua. Yosia. Yosia, ikuti kakak. Yosia. Raja Yosia ini raja paling muda di Alkitab. Coba tebak dia usia berapa waktu jadi raja? 4. Jangan jadi raja, ganti diaper belum bisa kok umur 4. Apa coba umur berapa? Umur 8. Umur 8. Umur 8. Ada nggak yang umur 8 di sini? Hai, waktu seusia kalian, Yosua sampean. Josiah sudah menjadi raja. Keren loh itu. Yosia sudah menjadi raja negara yang besar. Pernah nggak kalian dibilang di kelas gini ya, ya nanti kamu jadi ketua kelas. Kita langsung takut, oh nggak bisa miss, bu guru nggak bisa, aku orangnya malu. Atau mungkin nanti ya kalian jadi ketua kelompok. Mungkin kalian bilang, loh aku nggak pinter memimpin. Bahkan juga di gereja, nanti ya kalian jadi CGL. Banyak yang nggak siap. Tapi tahu nggak, kita semua itu dilahirkan untuk memimpin loh. We are born to lead. Katakan, ikuti kakak, we are born to lead. Hari ini kita belajar ya dari Yosia, seorang raja umur 8. Gimana dia ikut Tuhan dan gimana dia membawa perubahan. 1 Raja-Raja 13 ayat 2, kita baca dulu tentang Yosia. 1 Raja-Raja 13 ayat 2. Kita baca bersama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan. Bahwasannya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atas imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Ada nabi bilang begini, guys, sebentar lagi nanti ratusan tahun ke depan akan ada orang dari keluarganya Daud namanya Yosia. Dan Yosia akan menjadi raja yang baik. Ini itu nubuatan. Tapi nabi ini bilang tentang Yosia akan menjadi raja yang baik. Itu 200 tahun ke atas, mungkin 250 tahun. Katakan 250 tahun sebelum Yosia lahir. Di zaman ini belum ada AI. Orang nggak bisa prediksi kira-kira suatu hari anakku seperti apa mukanya. Suatu hari anakku namanya apa? Nggak bisa zaman itu. Tapi kok bisa orang ini tahu tentang Yosia? Coba bayangkan yang di sini yang pakai hoodie itu namanya siapa? Yes, namanya siapa? Siapa? Nathan? Jaden. Jaden usia berapa? 12. Katakan ya, kakak bisa bilang begini, katakan ini 200 tahun lalu, oke? 200 tahun lalu. Kakak bisa bilang, suatu hari akan ada orang namanya Jaden. Dia lahir dari mana? Sekarang tinggal di mana? Dia nanti akan tinggal di Bekasi, nama papanya ini. Kalian akan kaget gak kakak bisa bilang begitu? Kaget lah. Kakak memprediksi suatu hari akan ada seorang namanya Jaden. Nabi ini memprediksi suatu hari ada orang namanya Yosia. Kita lihat ya, akhirnya Yosia dilahirkan dan dia menjadi pemimpin. Di 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 2. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 30 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 31 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sungguhan ada orang lahir namanya Yosia dan menjadi raja. Alkitab ini mencatat bahwa Yosia itu raja yang baik. Raja yang mencari Tuhan dengan segenap kekuatannya, segenap hatinya. Maksudnya apa sih?
kekuatan dan hati. Yosia ini orang yang cinta Tuhan Yesus dan belajar cinta Tuhan Yesus terus. Dari dia lahir dia cinta Tuhan. Dari waktu itu sih Tuhan Yesus mereka belum tahu ada namanya Tuhan Yesus. Waktu itu sih mereka sebutnya Yahweh atau Tuhan. Yosia ini mencari Tuhan. Yosia ini benar-benar cinta Tuhan. Berapa banyak di sini yang cinta Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Kakak juga cinta Tuhan. Kita belajar gimana caranya Yosia ini menjadi raja yang baik. Ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya. Daud kan orang yang cinta Tuhan. Yosia ini keturunannya Daud juga cinta Tuhan. Gimana sih caranya kita menjadi pemimpin muda? How to be a young leader. Hari ini kakak akan ajarin kalian 5 poin, tapi hanya 10 kata. Kalian bisa hafalin 10 kata nggak? Kakak kok nggak percaya kalian bisa hafalin 10 kata ya? Kok nggak percaya? I don't believe lah kalian bisa. Coba nanti terakhir ya, kalian terima challenge ini ya. Kakak mau ajak kalian untuk nanti di akhir khotbah kita hafalin bersama-sama 10 kata ini, oke? 2 kata pertama. Gimana caranya menjadi young leader, pemimpin muda adalah 1, mencari Tuhan. Yosia ini gak sempurna orangnya, tapi Yosia selalu mencari Tuhan. Kenapa kok Yosia bisa mencari Tuhan? Karena Tuhan yang duluan mencari Yosia. 250 tahun sebelum Yosia lahir, Tuhan sudah tahu bahwa nanti akan ada raja namanya Yosia. Kok bisa Yosia dekat sama Tuhan? Karena Tuhan yang terus-menerus mendekatkan diri. Maksudnya apa? Tuhan itu yang terus-menerus berusaha dekat sama kita. Contohnya, kakak waktu kecil suka jalan sama orang tua. Lalu gandeng tangan mereka gini, terus 1, 2, 3 di swing. Wih! Di swing, jadi bisa terbang gitu. Waktu kecil kakak kira, wah aku kuat bisa pegangan tangannya orang tua. Tapi ternyata lama-lama kakak menyadari bahwa bukan kakak yang kuat memegang tangan mereka, tapi orang tua yang kuat memegang tangannya kakak. Kita bisa dekat sama Tuhan itu bukan karena kita bisa kuat berpegang pada firman, kita bisa terus kuat mengandalkan Tuhan, bukan. Tapi karena Tuhan yang terus-menerus mau dekat sama kita. Tuhan itu mau dekat sama setiap kita. Mencari Tuhan, tapi lebih tepatnya kita bisa mencari Tuhan itu karena Tuhan mencari kita. Kakak mau cerita ya, satu cerita di mana Tuhan mencari kakak. Boleh ya? Boleh ya? Boleh nggak? Oke, sekarang bisa bilang ke kanan kirinya, aku mau dengerin cerita. Oke, kakak cerita ya, waktu itu kakak sekitar umur 12 atau 13 di usia voltage. Satu hari kakak tidur gini, ngorok pastinya, gitu. Besoknya ada sekolah, kakak tidur, tiba-tiba kakak bangun, kaget. Karena ada yang pegang pundaknya kakak. Dan bagian lengannya kakak ada yang elus-elus. Pertama kakak takut, ini kayak film horor aja. Ada tangan yang berubah pegang-pegang, ini bukan. Tapi waktu tangan itu pegang, kakak bisa rasa damai di hati. Peaceful gitu. Tangan itu bisa membelah itu kayak kita kalau punya anjing. Kakak punya anjing nih, suka kakak lus-lus gini loh. Sayang. Ada yang lus-lus gini tangannya kakak. Dielus-lus. Kakak rasa itu ada tangan sungguhan. Tapi aneh, gak bisa dijelaskan. Tangannya ini kayak gak ada dagingnya tapi kita bisa rasakan. Ini gak bisa kakak jelaskan. Tapi kakak dalam hati tahu itu Roh Kudus. Elus-elus gini. Terus tiba-tiba ada suara yang bilang begini, Jeremy, do you love me? Jeremy, kamu cinta aku atau enggak? Kakak langsung tahu itu Tuhan Yesus. Roh Kudus sedang berbicara ke kakak. Kakak bilang, of course, aku mencintaimu.
Lalu Tuhan bilang, then stay faithful. Jadi, kalau kamu mencintai aku, teruslah setia. Kakak bingung maksudnya terus setia itu apa? Terus Tuhan bilang begini, gak apa-apa, suatu hari kamu akan mengerti. One day you will understand. Terus kakak bingung maksudnya apa Tuhan? Lalu tangan itu bisa elus-elus kakak dan bilang begini, it's okay, kamu tidur, besok kamu sekolah. Terus kakak diselimuti, tapi selimutnya itu bukan selimutnya kakak. Karena selimutnya kakak dulu suka gigit selimut. Jadi banyak rusak lah kainnya. Yang ini enggak, selimutnya beda. Bisa diselimuti, terus dalam selimut itu bisa kerasa ada damai sejahtera yang lagi mengalir ke atas ke bawah, atas ke bawah. Terus kakak tidur. Besoknya kakak lihat jam. Ternyata ya, pengalaman itu hanya 3 pertanyaan itu itu 3 jam lamanya. Hari itu adalah pertama kali kakak merasakan bahwa Tuhan itu mencari kakak. Bukan cuma kakak mencari Tuhan. Nggak harus Tuhan mencari kita itu dengan pengalaman yang seperti itu. Berapa banyak lahir di keluarga Kristen? Boleh angkat tangan. Keluarga Kristen, hai. Tahu nggak, Tuhan taruh kalian di keluarga Kristen supaya kalian bisa kenal Tuhan Yesus. Itu bukti bahwa Tuhan mencari kalian. Yang kakak tanya lagi ya, yang tidak lahir di keluarga Kristen, boleh angkat tangan enggak? Yang orang tuanya mungkin belum terima Tuhan Yesus, boleh angkat tangan enggak? Buktinya Tuhan Yesus mencari kalian kan? Kalian bisa di sini karena Tuhan Yesus mencari kalian. Yosia bisa menjadi pemimpin itu karena Tuhan mencari Yosia. Dan karena Yosia rajin mencari Tuhan. Poin kakak pertama, 2 kata pertama itu apa? Apa? Mencari Tuhan. 2 Tawarik 34, kita lanjut di ayat 3 sampai 7. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala. Tulang para imam-imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur lulukan dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Maksudnya apa sih Kak? Panjang banget. Kata-katanya susah. Waktu itu, bangsa Israel itu suka menyembah Tuhan-Tuhan lain, Allah-Allah lain, atau patung-patung lain. Hanya ada satu Tuhan di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus. Apapun selain Tuhan Yesus, itu pasti bukan Tuhan. Tapi orang yang pura-pura, roh yang pura-pura menjadi Tuhan. Ada yang pernah main monopoli nggak? Kakak pernah main monopoli? Nah, salah dulu waktu kecil, kakak taruh uang monopoli itu di dompet. Karena kakak kira uang monopoli itu uang beneran. Di Indonesia hanya ada satu mata uang, yaitu rupiah. Bisa nggak kalian pergi ke tukang bakso, kalian beli pakai uang monopoli, dapat bakso, bisa nggak? Nggak bisa. Hanya ada satu mata uang di Indonesia, yang lain-lainnya itu pura-pura uang palsu. Hanya ada satu Tuhan di dunia, namanya Tuhan Yesus. Apapun yang bukan Tuhan Yesus itu palsu.
Bangsa Israel itu menyembah uang palsu, menyembah Tuhan palsu itu. Yaitu patung, ada apa lagi? Ada mesbah atau gerejanya untuk tempat di mana mereka bisa menyembah Tuhan ini. Bangsa Israel menyembah Tuhan yang palsu. Yosia langsung gak suka. Yosia langsung bilang, guys, kita harus bakar semuanya ini. Kita harus hancurkan. Gambar kedua boleh dimunculkan, thank you. Yosia akhirnya waktu itu umur 16. Dia mulai menghancurkan. Umur 20. Dia mulai menghancurkan berhala-berhala ini. Yosia umur 20. Dia menghancurkan berhala. Bisa katakan sama kakak, Yosia umur 20. Menghancurkan berhala-berhala. Kakak ini mirip usianya sama Yosia waktu itu. Usia kakak itu 22. Yosia 20. Kakak sudah melewati usia 20. Kalian mau tahu nggak what it's like atau gimana rasanya jadi 20 years old? Boleh angkat tangan nggak yang belum umur 20? Kakak jelasin ya. Mulai dari sekarang sampai nanti kalian usia 20, itu akan menjadi penentu kalian menyembah Tuhan atau berhala. Maksudnya berhala itu apa? Berhala itu gak harus patung. Kak, aku gak suka patung-patungan. Aku menyembah Tuhan Yesus. Tapi hari-hari ini berhala itu jauh lebih complicated. Berhala itu bisa jadi, berhala itu ini loh. Apapun yang kita cintai lebih dari Tuhan Yesus. Berhala itu apa yang menjadi seperti Tuhan kita tapi palsu. Contohnya, aku suka main game. Karena aku suka main game, aku jadi malas baca Alkitab, malas berdoa. Nah, game itu adalah berhalanya kalian. Atau berhala itu bisa apa lagi? Bisa contohnya K-pop. Aku suka K-pop. Tapi karena kita suka K-pop, kita jadi lupa sama Tuhan Yesus. Bukan berarti nggak boleh punya hobi. Nggak, kakak ini suka basket. Kemarin NBA Finals kakak nonton. Tapi kakak nggak jadikan itu berhala. Waktu NBA Finals waktu itu ya, itu kakak ada di ibadah gereja. Minggu lalu, siapa yang suka NBA? Lihat NBA Finals ya, Spurs lawan Knicks. Tahu nggak kalian? Kakak jelasin ya. Kakak mau masuk ke ruang ibadah sebagai jemaat dengerin Pastor Philip berkhotbah. Hati kakak itu terganggu. Pikirin skornya. Aduh, menang siapa ya? Karena kakak itu pingin Spurs yang menang, tapi akhirnya Knicks New York yang menang. Kakak sedih. Dalam hati itu gimana ya? Sepanjang ibadah itu semuanya angkat tangan. Lagu Appointed Hour, Let Your Fire Fall on Us. Kakak mikirnya gimana ya? Ini Spurs menang atau enggak ya? Spurs menang atau enggak? Tapi Tuhan ajari kakak, jangan sampai NBA basket itu jadi berhalamu. Oh gitu, oke, langsung kakak matiin handphonenya, kakak taruh, kakak ikut angkat tangan. Let your fire fall on us. Kakak nyanyi. Jangan sampai kalian punya berhala. Atau kalian lebih cinta game daripada cinta Tuhan Yesus. Yosia ini menghancurkan semuanya. Nah, selain itu, yang kakak lihat ya, ini observasi kakak, satu berhala ini yang paling menghancurkan kalian nanti waktu umur 20. Berhala itu namanya pacaran. Dulu sih waktu SD kakak selalu tanya, kecuali kalau sudah usianya loh ya, kecuali sudah usianya. Kalau kalian sama seperti kakak enggak? Kakak waktu SD sering sama teman-teman ngomong, kamu kapan boleh pacaran? Jawabannya selalu sama, nanti waktu kuliah. Waktu kuliah, aku boleh pacaran, aku boleh gandengan. Gitu ya mungkin ngomongnya. Kenapa pacaran itu bisa jadi berhala? Kenapa? Gimana ya jelasinnya? Katakan ya, oke?
Aduh, gimana jelasinnya? Oke, gini aja, gini. Gini ya. Katakan ini itu ada, katakan mimbar ini itu orang. Katakan pacarnya kakak, katakan ya, mimbar ini. Dan di sebelah sini itu Tuhan, ya. Pacaran itu bisa buat kalian fokus sama pacar kalian, tapi jadi lupa sama Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Kalian lihatnya ke pacar kalian terus. Jadinya lupa lihat ke Tuhan. Suatu hari, kenapa kok kita harus tahu ini? Supaya suatu hari, waktu kalian siap pacaran, kalian fokusnya nggak salah. Pacaran itu harusnya seperti ini. Tidak saling lihat-lihatan, tapi bersama-sama lihat ke Tuhan. Kakak sama mimbar ini sama-sama lihat ke Tuhan. Nah itu. Bukan fokus sama satu dengan lain sampai kita lupa sama Tuhan. Bukan. Tapi satu dengan lain saling mengingatkan. Ayo kita ikut Tuhan. Ayo kita berdoa. Usia-usia voltage sampai nanti 20 itu sangat menentukan. Kalian nanti menyembah Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus atau mencintai berhala. Makanya mulai dari sekarang, kita harus membiasakan diri untuk bertahan, untuk menang lawan pencobaan. Bukan berarti sekali lagi pacaran itu bukan dosa. Tapi tunggu waktunya. Menyetir mobil itu salah atau enggak? Dosa atau enggak? Enggak. Tapi boleh enggak di usia voltage kita sudah setir mobil? Enggak boleh. Tunggu waktunya. Kalau ke hari ini kakak suruh salah satu dari kalian setir mobil, kakak yakin mobil itu langsung peyok, langsung rusak. Sama, pacaran itu bukan dosa. Tapi harus tunggu waktunya. Harus tunggu waktunya. Kalau kita mau menyetir, harus ada SIM namanya, kartu itu SIM. Kalau kita mau pacaran suatu hari, kita harus ada SIM itu. SIM itu namanya apa? Restu dari orang tua. Orang tua harus bilang, oke, boleh, baru kita pacaran. Ngerti gak kalian? You guys understand? Sekali lagi, pacaran bukan dosa loh ya, tapi belum waktunya. Tapi kita belajar dari Yosia. Yosia menghancurkan berhala-berhala. Berhala ini selain yang kakak sebutkan tadi, berhala ini juga berarti dosa. Berhala juga berarti dosa. Dosa itu apa aja sih? Dosa itu berbohong. 2, dosa itu mencuri. 3, dosa itu apa lagi? Pornografi. Dosa itu apa lagi? Banyak, nggak usah disebutkan satu persatu. Tapi biasakan diri, mulai dari usia voltage, kita pelan-pelan menghancurkan berhala-berhala itu. Kita harus pelan-pelan menang atas dosa itu. Oke? Hafalin 2 kata lagi ya. Tadi yang pertama apa? Mencari siapa? Pertama? Oke, yang kedua, melawan dosa. Melawan dosa. Katakan melawan dosa. Kita harus melawan dosa. Dosa itu tidak boleh dijadikan teman. Dosa itu harus dilawan. Kita harus say no to sin, oke? Kita harus say no kalau teman-teman lagi bicarakan tentang apa ya katakan, tentang pornografi. Kita harus say no. Melawan dosa. Gimana caranya juga kita melawan dosa adalah dengan banyak doa. Oke? Banyak berdoa. Kalau kita merasa aku hampir jatuh dalam dosa, kita banyak berdoa. Kita lanjut ayat 18 sampai 21. Safan, panitera negara itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan,
kepada Abdon bin Mikah, kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asayah hamba raja katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Waktu itu belum ada namanya Alkitab. Musa menulis surat, menulis kitab lebih tepatnya, 5 kitab pertama. Waktu itu setelah ditulis lama-lama hilang. Terus tiba-tiba satu hari Imam Hilkiah menemukan surat-surat itu. Dia bilang, hey guys, aku ketemu tulisannya Musa. Terus dibacakan. Waktu itu Yosia membaca apa? Yosia itu membaca ini loh. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Itu yang dibaca sama Yosia. Yosia membaca Alkitab. Gimana caranya kita menjadi pemimpin muda? Tadi pertama apa? Mencari. 2, melawan. Oke, catat ya. 3, membaca Alkitab. Membaca Alkitab. Kenapa kok Alkitab itu penting? Karena Alkitab ini Tuhan tulis untuk kita. Waktu kakak sekolah teologi, diajarin Bible. Gimana cara tulis Bible? B-I-B-L-E. Ini meskipun bukan sikatan sebenarnya, tapi bisa juga BIBLE itu supaya gampang kita hafalkan. Kenapa penting untuk membaca Alkitab? Karena Bible itu basic instructions before leaving earth. B, basic, I, instructions, B lagi, basic instructions, before, L, leaving, E, earth. Tuhan itu kasih kita instruksi. Harus hidup seperti apa? Lewat Alkitab. Semua permasalahan manusia, problemnya manusia itu ada di Alkitab semuanya. Ada yang pernah ditinggal teman enggak? Angkat tangan, mungkin temannya pindah sekolah atau mungkin kalian sudah enggak temenan lagi. Ada? Di Alkitab Tuhan Yesus pernah ditinggal teman loh. Ada yang pernah digosipin enggak? Tuhan Yesus pernah digosipin loh. Ada yang pernah marah sama orang enggak? Sampai akhirnya marah banget, susah mengampuni. Pernah? Musa pernah marah sama orang. Alkitab ini punya semua permasalahan kehidupan kita. Makanya 2 minggu lalu kan kakak khotbah di Voltage, di streaming ke semua Voltage. Kalian ingat gak kakak jelasin? Pokoknya kalau ada masalah kita jangan chat GPT. Kita harus chat siapa? Chat God. Oke? Coba chat GPT yes or no? Tapi kalau tanya tentang pertanyaan sejarah boleh nggak? Pertanyaan matematika boleh? Boleh, it's okay. Oke? Tapi pertanyaan tentang kehidupan kalian atau pertanyaan tentang aku harus mengampuni atau enggak, jangan chat GPT, tapi chat God. Chat God itu Alkitab. Tapi kak, susah, Alkitab itu susah dimengerti. I know, Alkitab itu susah dimengerti. Tapi kita baca Alkitab itu, kalau kita nggak mengerti apa yang dituliskan, tetap penting untuk kita mencatat. Kalian kalau lihat Alkitabnya kakak di bagian Mazmur, ini Mazmur. I don't know ini artinya apa kebanyakan. Contoh ya. Apa ya? Kakak itu bingung kadang-kadang ini artinya apa. Tapi kalau kakak bingung artinya apa, kakak tuliskan aja reaksi,
kakak waktu membaca Alkitab? Kakak bisa tuliskan, thank you Tuhan sudah mencintai aku. Kalian tuliskan aja reaksi kalian waktu membaca Alkitab. Waktu kalian baca ini, aku merasa happy. Tuliskan, thank you Tuhan, setelah baca ini aku jadi happy. Tuliskan perasaan kalian, apa yang kalian rasakan saat membaca Alkitab. Yang ketiga, membaca Alkitab. Tapi jangan berhenti di sana. Kita lanjut ayat 29 sampai 31. Sesudah itu, Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Para imam, orang-orang Lewi dan seluruh orang awam. Baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab. Katakan membacakan. Katakan sekali lagi, membacakan. Membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Jangan hanya berhenti membaca Alkitab. Kita harus memberitakan firman Tuhan juga. Poin keempat, memberitakan firman. Poin keempat apa? Memberitakan firman itu caranya gimana? Simple. Kalian cerita ke teman-teman apa yang kalian pelajari dari Alkitab. Yosia ini tidak berkhotbah, dia hanya membacakan apa yang tertulis di Alkitab. Cara kita memberitakan firman, kita bisa jelaskan ke teman-teman perasaan kalian waktu kalian membaca satu kitab, satu pasal. Ada yang pernah nonton film nggak di sini? Ke bioskop, pernah? Film apa ya? Katakan kalian nonton apa? Avengers. Oke, katakan Avengers ya. Kalian setelah nonton Avengers, kalau kalian merasa film itu bagus, kalian keluar bakal diam, atau kalian bakal cerita ke teman-teman, guys aku nonton Avengers dan bagus sekali, kalian harus nonton juga. Pasti kalau kalian merasa film itu bagus, kalian akan menceritakan ke teman-teman. Sama kalau kalian merasa Alkitab itu berguna, ceritakanlah ke teman-teman kalian. Jangan ditahan dan jangan disimpan. Memberitakan firman itu simple. Ceritakan apa yang kalian pelajari dari Alkitab. Poin keempat, memberitakan firman. Akhir hidup Yosia mati. Pastinya Yosia mati, tapi Yosia mati karena dia melanggar perintah Tuhan. Kita baca aja di 2 Tawarik 35. Ayat 22. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko, yang merupakan pesan Allah, katakan pesan Allah. Lalu berperang di lembah Megido. Akhirnya Yosia mati. Karena Yosia tidak mendengarkan firman Tuhan. Yosia ini dibunuh oleh Firaun namanya Pharaoh Neko. Oleh bangsa Mesir, rajanya bangsa Mesir namanya Raja Neko. Dibunuh akhirnya. Yosia dari kecil cinta Tuhan. Tapi tahu nggak, sekali dia melanggar firman Tuhan, tetap loh Tuhan menghukum dia.
Makanya penting untuk kita menjaga hati. Poin kakak kelima, menjaga hati. Berapa banyak hari ini dapat gelang untuk masuk Super Conference? Bisa ditunjukkan enggak gelangnya? Oke. Kalian waktu menerima gelang itu, harus kita simpan. Iya atau enggak? Kalau enggak kita enggak bisa masuk hari ini. Kalian langsung pakai di tangan kalian. Setelah kalian menerima, kalian harus menjaganya juga. Kita menerima kepercayaan dari Tuhan, tapi kita juga harus menjaganya. 5 poin ini kita ulangi dan habis ini kakak mau bicara sama kalian. Okay, I'm not talking to you as children, I'm talking to you as adults. Kakak nggak lagi bicara sama anak-anak voltage, kakak lagi bicara sama orang-orang dewasa, yaitu kalian semua di sini. 5 poin ini kita ulangi dulu ya. Gimana caranya menjadi pemimpin muda? 1, mencari Tuhan. 2, melawan dosa. 3, membaca Alkitab. 4, memberitakan firman. 5, menjaga hati. Oke. Guys, give me 5 minutes, oke? Kasih kakak 5 menit. Bisa ya? I believe kalian bisa duduk tenang mendengarkan firman ya. Guys, kakak gak lagi bicara sama anak-anak voltage. Meskipun kalian di usia voltage. I'm talking to the future leaders of this world. Pemimpin-pemimpin berikutnya di dunia ini. Satu hal yang kakak lupa sebutkan tadi dari cerita Yosia. Yosia kan membawa perubahan, membawa revival, kebangunan rohani. Dan Alkitab berkata dari usia paling muda sampai usia paling tua. Meskipun Alkitab tidak mencatatnya ya guys, tapi menurut history dan menurut timing atau bisa pas waktunya, waktu Yosia membawa revival itu, salah 4 dari anak-anak itu adalah yang namanya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yosia waktu itu seumur kakak, 20-ish. Speaking to the whole nation, berbicara kepada seluruh anak-anak di sana. Dan di antara sana ada Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Sekali lagi Alkitab tidak mencatatnya. Tapi kalau kita hitung ya, waktunya bisa pas Daniel hidup di masa Yosia hidup. You know guys, I'm not talking to you as children, I'm talking to you as leaders. Hari ini Tuhan taruh kakak di posisinya Yosia, berbicara di depan kalian. But when I see you, waktu kakak melihat kalian, kakak melihat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego di dunia ini. Kalian tahu Daniel kan? Daniel itu yang dilemparkan ke gua singa, dan akhirnya tetap hidup itu loh. Sadrak, Mesak, Abednego itu yang dilemparkan ke perapian, ke api, tapi masih hidup. Listen up. Listen up guys, listen up. Listen up. We in this church, di gereja ini, your leaders, kami tidak melihat kalian sebagai anak-anak. Kami melihat kalian sebagai orang dewasa. We take you seriously. Kami serius mendidik kalian dalam firman Tuhan. Do you guys know, ruangan ini itu berbayar loh. Pasti berbayar. Tapi gereja ini, sewa ruangan ini bukan sebagai daycare. Tapi sebagai children church. Di mana kami mengajarkan firman Tuhan ke kalian. Makanya hari ini, di sesi-sesi berikutnya kakak minta kalian untuk mendengarkan firman. You guys did a good job hari ini.
Kalian bisa ingat poin-poinnya. Kasih tepuk tangan dong untuk kalian. Seperti ini terus ya. Dengarkan firman Tuhan terus ya. Dengarkan firman Tuhan. Bicara sama teman bisa nanti. Tapi dengarkan firman Tuhan. And you guys did a good job today. Oke? So keep the spirit. Jaga roh ini. Terus dengarkan firman di sesi-sesi berikutnya. Oke? Karena kakak percaya. Kalian bukan anak-anak gampang. Kalian anak-anak perang. Kakak ingat Kak Pau Pau pernah khotbah di Army of God. Koko-koko CC kalian. Dan Kak Pau Pau keluarin statement ini. Guys, kalian bukan anak-anak gampang, kalian anak-anak perang. I remember Kak Pau Pau ngomong gitu dan hati kakak terinspirasi. Anak gampang itu apa? Anak yang dimanja. Anak yang lemah imannya. Generasi strawberry katanya dunia. Tapi anak perang itu apa? Anak perang itu adalah anak-anak yang membawa kebangunan rohani. So I pray, kakak berdoa, Tuhan memakai kalian bukan sebagai anak-anak gampang, tapi sebagai anak-anak perang. Sebab peperanganmu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. I pray, karena ada kalian, kuasa roh jahat, kuasa iblis di kota-kota kalian akan dihancurkan. Seperti Yosia menghancurkan berhala-berhala, go and destroy the idols of your country, of your nation. Pergilah dan hancurkanlah berhala-berhala di kota-kota kalian. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Let's stand up together. Maka undang tim PAW untuk naik. Angkat tangan semuanya. Kita nyanyikan, Jesus I love you. Jesus I love you. Jangan ngomong sama kanan kiri ya, kita fokus sama Tuhan. Haleluya. Jesus I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus I love you. Jesus I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my
mengajak di sini untuk setiap voltager. Kita berlutut yuk. Kakak kok tergerak untuk kalian berlutut, kecuali kakak-kakak ya. Kakak-kakak boleh berdiri. Saya minta tolong bantuannya nanti untuk para kakak di sini, bantu tumpang tangan ke mereka ya. Tapi yang di usia kids, Eagle Kids, berlutut ya. Semuanya berlutut yuk. Berlutut ya. Haleluya. Kalian boleh angkat tangan enggak? Angkat tangan seperti ini. Seperti kakak di depan sini. We will pray for you. Satu hal ini. Supaya suatu hari kalian, dan hari ini bahkan hari ini sampai suatu hari, kalian tidak akan pernah punya berhala. Supaya kalian akan terus cinta Tuhan Yesus dan tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus demi harta, demi tahta, dan demi cinta. Guys, yang masih di usia Eagle Kids, angkat tangan ya, tutup mata. Just worship Him, okay? Worship Him. Saya minta dengan hormat para kakak dan para orang tua untuk tumpang tangan ke atas mereka satu persatu. Just pray for them. Doakan mereka aja. Just pray for them. Pray for them. Pray for them. Roh Kudus. Pray for them. Haleluya. Oh. Yesus lindungi mereka Tuhan. Oh ya Yesus. Urapi jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang Roh Kudus. Mereka dengan darah-Mu ya Tuhan. Oh ya na. Roh Yesus, urapi jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamalah setiap hati kami. Jamalah setiap hati kami, Haleluya, arahkan tanganmu ke mereka. Just pray for them. Oh ya nana, oh ya nana, oh ya nana,
kita angkat tangan kita. Just angkat tangan, kita semua berdiri yuk. Ya, angkat tanganmu. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak di sini Tuhan. Allahku, Allah ayahku. Be with them as you were with me, as you are with me. Jangan tinggalkan mereka ya Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu. Ku ikat semua campur tangan roh jahat dalam nama Yesus. I bless them. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus. Tutup bungkus. Jangan sampai suatu hari Tuhan mereka jauh daripada-Mu. Hamba-Mu minta mereka selalu bergantung pada-Mu. Kejar mereka Tuhan jika mereka jauh. Bangkitkan mereka jika mereka jatuh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Roh Kudus. Dan kakak tidak akan sia-siakan 5 menit ini. Kakak rasakan pengurapan pemimpin ada di tempat ini. Pastor Jeremy tadi sudah singkirkan semua berhalanya. Hari ini kakak minta kalau kalian adalah CGL di usia SD dan SMP, kalian cepat maju ke depan sini. CGL, kalau kamu adalah CGL, bahkan kamu coach, tapi usianya SD dan SMP. Maju di depan sini. Cepat. Every minute count. CGL. Coach. Usia SD dan SMP. Right? Yang di belakang bisa lari, move. Leader itu kalau gerak harus cepat, tidak berlama-lama. Oke, dengarkan Kak Pau. Kalau kalian bisa jadi CGL di usia SD dan SMP, itu berarti kepercayaan Tuhan itu besar atas setiap kalian. Ayo komitmen sama Tuhan. Jadi CGL yang lebih baik. Jadi CGL yang akan membangkitkan adik-adik kalian, teman-teman kalian yang lain. Jadi CGL berikutnya. Mau? Jangan berhenti jadi CGL karena pacaran. Jangan berhenti jadi CGL karena lebih suka main daripada ke gereja. Finish well. Kalaupun nanti satu hari kalian graduate ke AOG, waktu masuk ke AOG kakak minta kalian tetap jadi leader. Mau? Kalau sampai nanti kalian masuk AOG, tapi kalian harus dicariin sama Koko Cece AOG. Ayo mana kok gak pernah ke CG? Kakak cita kalian satu-satu. Graduate CGL dari Voltage harus jadi leader terus. Amin. Oke, angkatlah tanganmu. Angkatlah tanganmu gandengan. Kak Bapak akan minta Kak Jeremy tumpang tangan di depan sini. Kalian akan terima pengurapan baru sebagai seorang CGL dan coach usia SD SMP. Kakak minta semua yang ada di ruangan ini berbahasa roh sama-sama. Kinabaha nemeteke nama Yasu. Konemeteke yarada pataka nama Yasu. Tunggu ya. Wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Gembala-gembala sebisa mungkin juga bisa. Nanti langsung tumpang tangan sama mereka.
Angkatlah tanganmu, angkat tanganmu. Yang di depan CGL terima urapan baru. Musik tidak perlu keras, tidak apa-apa. Musik tidak perlu keras, yang penting suara yang terdengar. Dengar, CGL, memimpinlah dengan hati Tuhan. Don't take it for granted. Setiap kepercayaan yang sudah kamu terima. Whatever you start with the Spirit, finish well. Raise up your hand. Kinapaya rapataka napaya. Semua berbahasa roh. Musik tidak usah ikut keras. Semua berbahasa roh. Kinapaya rabataka napaya rabataka napaya sekenebera lapataka lapataka yase. I see a generation rising up to take that place with selfless faith. And that place is a leadership place. I see the generation rise up and become a leader of their generation. In Jesus' name, receive! 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 Receive now! 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 Receive! You will lead! Hirabakaya sekiribikaya ralabatakara labase. Hiribikaya ralabatakara labatakaya so. Hiribikaya ralabatakara labatakaya so. Hiribikaya ralabatakara labaka. Receive in Jesus' name. Receive. Receive. You will live. You will live. Receive. Receive in Jesus' name. Receive. 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 Kirana mata karana mata karana mayaso. Kididi kaya rabata karana mata kayaso. Kirana mata rabata yaso. Kida paya rabata karana mayase kididi de. Kida paya rabata karana yasanda paya rabata karana. Dan kepemimpinan tidak akan berhenti sama mereka. CGL, saya minta kalian balik badan ke belakang. Kalian yang sudah terima pengurapan baru, dengar. The anointing is not only for you, but for your friend who will become the next leader with you or replacing you. Pengurapan itu adalah untuk teman-temanmu yang akan memimpin bersamamu atau menggantikanmu. Saya minta kalian yang punya mimpi berdoa. Saya mau jadi CGL berikutnya, dimanapun kamu berdiri, angkat tanganmu. Baik itu kamu sponsor, kamu caspon, kamu member biasa. Tapi hari ini kamu berkata, Tuhan pakai aku jadi CGL berikutnya. Here I am, use me. Here I am, use me. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yes Lord. Eagle Kids tidak akan kekurangan pemimpin. Generasi ini tidak akan kekurangan pemimpin. Di dalam nama Yesus. Now CGL, you see them. Go and lay your hand upon them. Pergi, tumpak tangan sama mereka. Now, cepat. Pergi, tumpak tangan sama mereka. Doakan begini, Tuhan pakai kamu jadi pemimpin. Lebih dari Tuhan pakai aku. You are the next CGL. Kirabaya rabata kaya so. Kita berbahasa roh sama-sama. Biar Tuhan mengurapi CGL berikutnya lewat tangan CGL ini. In Jesus name. Kirabata kaya rabaka. Terus angkat tanganmu. Terus angkat tanganmu sampai kamu didoakan. Kirabata kaya rabata kaya so. Here I am Lord. Use me Lord. Here I am Lord. Use me Lord. Use me Lord. Syakana labaya rabata kaya rabaka ya rabaka. Dengar doa kami ya Tuhan.
next CGL. Come everyone pray, pray, pray. Kakak-kakak terus berbahasa roh. It's not finished yet, it's not finished yet. They're still moving. Holy Spirit is with them. Kinabaya rabata kanabaya sekini biarana bakayasu. Ini mi kanabaya ranabata kanabaya ralabata kanabaya se. Kinabaya ralabata kanabaya hari ini mi kanabaya ralabaka ya ralabaka. Ini mi kanabana ya sandere de benana ya so. Ya ralabaya ranabaya 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 sandere de 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 de. Kana bayara patakana bayara patakana bayara namata kayasu kina bayara la patakana bayara namayara nama. Kalau hari ini ada sponsormu, ada casponmu, mungkin waktunya terbatas, tidak bisa sekarang, pergi ke tengah lalu doakan. Pakai waktu break yang ada, datangi dan berkata, let me pray for you. Amin. Ya, kita tutup sesi ini sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan mau membangkitkan pemimpin di akhir zaman yang akan memimpin generasi kami, anak-anak ini Tuhan, pilih dari antara kami di ruangan ini. Kalau Tuhan mau membangkitkan Daniel akhir zaman, kalau Tuhan mau membangkitkan Yusuf di akhir zaman, pilih dari antara anak-anak di ruangan ini. Hamba-Mu minta ya Tuhan, urapan seorang pemimpin diterima seperti Daud waktu masih kemerah-merahan. Ketika dengan setia menjaga 2-3 ekor domba. Sebelum Tuhan membawa Daud memimpin umat Tuhan. Kami berdoa pengurapan yang sama turun atas anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur Tuhan menjadikan setiap kita pemimpin, sama-sama katakan.